Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada bab pertama, yaitu tentang konsep dasar etika bisnis yang diampu oleh 3 dosen, yaitu ada saya, Naida Sparita, Dr. Elviana, dan Bapak Teguh Ataila. Relevansi materi pada materi ini yaitu tentang bagaimana penguatan materi yang diperoleh oleh mahasiswa dengan kesenjangan atau kesiapan dalam dunia kerja, sehingga mahasiswa memperoleh kontekstualisasi dengan isu global dan kontribusi terhadap berbagai karakter dan dilakukan dalam sejak dini. Selanjutnya, konsep dasar daripada etika bisnis itu yaitu prinsip dan pentingnya etika dalam dunia bisnis. Kita ketahui bahwa etika itu sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis, di mana sangat berdampak pada pelanggaran yang akan dilakukan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan pelanggaran baik itu ilegal non ilegal dalam dunia bisnis. Etika bisnis itu bagaimana kita memahami pentingnya etika bisnis dalam dunia korporasi modern, yaitu dalam mengatur perilaku, tanggung jawab, dan menyebabkan kerugian reputasi. Dari ketiga kategori ini, maka etika bisnis itu sebenarnya adalah prinsip bagaimana mengatur perilaku dalam bisnis, tanggung jawab, dan reputasi. Selanjutnya, prinsip etika bisnis itu berdasarkan kejujuran, keadilan, dan transparansi. Itu menjadi pondasi daripada etika bisnis. Kejujuran itu membangun kepercayaan, terus keadilan itu diperlakukan setara, sedangkan transparansi itu mendorong akuntabilitas dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Pentingnya etika bisnis yaitu membangun reputasi dan kepercayaan dalam hubungan bisnis, baik itu antara pelanggan dan pemilik usaha, karyawan dan pemilik usaha, maka harus membangun reputasi yang solid sehingga kepercayaan antara perusahaan dan klien dapat dipastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjangnya. Selanjutnya, contoh etika bisnis itu, yang pertama ada perusahaan beretika ketika menunjukkan tanggung jawab sosial kepada karyawan, terus keberlanjutan lingkungan itu ramah lingkungan, dan keterlibatan komunitas di mana membangun hubungan yang kuat. Membangun hubungan yang kuat di sini yaitu hubungan antara perusahaan dan karyawan, perusahaan dengan pelanggan. Pada prinsipnya, etika bisnis itu yaitu membangun kepercayaan pelanggan, itu berdasarkan Budi Santoso. Sementara Rina Lestari mengatakan bahwa pelanggaran etika itu dapat menghancurkan reputasi perusahaan. Berbanding terbalik dengan yang dikatakan oleh Siti Aminah, di mana dampak hukum bisa sangat merugikan bagi bisnis. Dan pada akhirnya, Edi Prabowo mengatakan bahwa kepatuhan etika adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Tujuan etika yaitu untuk orientasi ketika seseorang dihadapkan sesuatu hal yang harus dia putuskan, baik untuk menilai maupun bertindak. Sehingga tujuan daripada etika itu mengorientasi seseorang dalam melakukan hal, baik itu dalam perusahaan, dalam bisnis yang dijalankan, baik itu antar perusahaan dan karyawan. Manfaat etika itu ada 5, salah satunya yaitu meningkatkan reputasi perusahaan, menarik dan mempertahankan karyawan, mengurangi risiko hukum, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan membangun keunggulan yang kompetitif. Keunggulan yang kompetitif ini dapat dibangun jika kita menerapkan etika bisnis yang berkelanjutan, baik antara karyawan dengan perusahaan, karyawan dan klien. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis, yang pertama yaitu melakukan pengendalian diri, mengembangkan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, dan menghindari KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyatakan yang benar itu benar, mampu menyatakan yang salah itu salah, menumbuhkan sikap saling percaya, serta konsisten dengan aturan main dalam perusahaan. Tantangan etika bisnis yaitu tentang tekanan profit jangka pendek, di mana dilema etika itu sangat kompleks, yaitu kurangnya kesadaran dan pelatihan dari perusahaan maupun karyawan, serta persaingan pasar ketat dan kurangnya akuntabilitas yang terjadi pada perusahaan saat ini. Jadi tantangan-tantangan ini memang harus dihadapi oleh pemilik usaha. Sekian, terima kasih.